Dan sepanjang hari ini, puji Tuhan, saya senang sekali sudah tidak sabar bagikan firman Tuhan. Tema besarnya adalah keluargaku bagi kerajaan Allah. Dibagi menjadi tema-tema di 5 ibadah. Yang pertama adalah bukan sekedar kenangan untuk ibadah 1 ini. Nanti ibadah 2 temanya jangan ada luka antar generasi. Dan ibadah 3 doa untuk keturunan. Nanti saya rindu berdoa untuk pasangan yang belum memiliki anak, yang rindu punya keturunan. Jadi bukan hanya doa untuk keturunan yang sudah dimiliki, tapi juga doa untuk keturunan yang dirindukan di ibadah 3 nanti. Di ibadah 4 temanya adalah ikatan yang kuat. Apa ada sebuah ikatan yang jauh lebih besar daripada ikatan dosa. Orang berpikir dosa itu terlalu kuat. Salah. Firman Tuhan bilang ada ikatan yang lebih kuat gitu ya di ibadah 4. Dan di ibadah 5 sebagai penutup, keluargaku dicinta Tuhan. Silakan kalau Anda tidak kemana-mana, pastikan Anda ikuti, Anda boleh hadir, Anda boleh lihat di streaming juga. Hari ini tuh hatinya Tuhan benar-benar ada untuk setiap keluarga. Anda tidak sendirian dalam memikirkan keluarga Anda. Kabar baiknya Tuhan mengasihi keluarga Anda, bahkan lebih daripada kita tuh bisa mengasihi keluarga kita. Kalau kita menginginkan terobosan terjadi untuk keluarga kita, kalau kita menginginkan pemulihan terjadi atas keluarga kita, percayalah Tuhan jauh terlebih rindu untuk bekerja di dalam keluarga Anda. Kalau Anda rindu keluarga Anda bisa dipakai Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan terlebih rindu memakai setiap Anda bersama dengan anggota keluarga Anda. Itulah hati yang ditaruh di gereja ini. Itulah hati yang Tuhan taruh di hati saya sepanjang hari ini. Yang pertama, siap ya, temanya bukan sekedar kenangan. Manusia pasti punya kenangan, manusia pasti punya ingatan. Tapi hari ini ada sebuah kebenaran firman Tuhan. Itu bukan sekedar ingatan biasa, itu bukan kenangan biasa, itu bukan memori yang normal atau yang ya sekedar berlalu. Ada kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Kita lihat fondasinya dulu di Mazmur 139. Mazmur 139 kita akan lihat di ayat yang pertama. Nanti kita lihat ya apa bisa selesai satu pasal. Oke, mungkin sampai 16 ya. Saya bacakan dulu ayat 1 sampai 6. Dikatakan begini, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kita baca sama-sama aja ada biar rame ya. Dari kata Tuhan sampai ayat ke-6 dulu. 1, 2, 3. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat-ayat ini memberikan sebuah kebenaran dasar kepada setiap kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang peduli dan mengenal kita dengan detail, dengan spesifik, dengan sempurna. Kalau kita kenal orang sedekat-dekatnya kita dengan orang itu, bahkan sampai akhirnya ya, mungkin dari TK berteman, SD, SMP, ternyata menikah juga sama orang itu. Kita pikir kita sudah sangat mengenal orang itu gitu ya, waktu jadi pasangan kita. Tapi kemudian kita kaget-kaget, ya ampun ternyata ada juga yang kita belum kenal. Atau kita pikir kita ini kenal lah sama anak kita sendiri. Kalau bahasanya tuh dari kecil, dari dia belum lahir aja kita sudah tahu dia tuh gimana modelnya. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kemampuan kita mengenal seseorang itu ada batasnya. Tapi kita tuh bisa punya damai sejahtera, kita bisa punya rasa aman yang tidak tergoyahkan. Bahwa Allah kita itu mengenal setiap pribadi lebih dari siapapun juga, termasuk
lebih daripada kemampuan kita mengenal diri kita sendiri. Makanya kenapa kita perlu cari Tuhan? Orang yang dekat dengan Tuhan, dia bukan cuma kenal Tuhan. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan itu bisa kenal dirinya sendiri. Berapa banyak sih kadangkala kita tuh suka bingung, who am I? Siapakah aku ini? Bukan kita amnesia, tapi from time to time, dari waktu ke waktu, kita tuh seringkali bisa lupa akan jati diri kita, akan identitas kita. Waktu kita berencana melakukan sesuatu yang baik, ternyata kemampuan kita kok nggak segitu ya. Kemudian kita bisa down, kita berkata, aku gagal ya. Aku ini sebenarnya siapa sih? Aku ini diciptakan tuh apa sih? Seringkali ada waktu-waktu di mana kita tuh kehilangan jati diri kita. Biarkan kebenaran firman Tuhan ini mengembalikan kita, memberikan damai sejahtera kita. Enggak apa-apa. Sekalipun kita belum sempurna mengenal diri kita sendiri, bahkan sekalipun kita juga deg-degan, apalagi lihat anak kita ini dulu yang kecil, kalau kita bilangin selalu, iya mami, iya daddy, oke mami, oke daddy. Tiba-tiba sudah punya pikirannya sendiri, bilang iya tapi tidak dilakukan. Atau sudah mulai besar, kalau kita bilangin sesuatu, why? Kita bingung jelasinnya apa ya, wes enggak tahu lah pokoknya dengerin. Gitu. Kadang kita tuh punya kegelisahan dalam hati. Apa yang ada di pikiran anak ini ya? Apa yang ada di hati anak ini ya? Kok kadang diem gitu. Kadang kita mengevaluasi diri sendiri. Apa saya baru bikin salah ya? Enggak selalu loh Bapak Ibu. Setiap manusia itu memang punya jalan berpikir, cara berpikir, punya kondisi hati. Yang kadang orang lain enggak bisa ngerti. Kadang saya bisa confident. Kadang-kala banyak anak-anak tuh bilang gini, you know kak, my parent didn't understand me. Kak, orang tuaku tuh enggak mengerti aku. Sekarang saya bisa jawab mereka dengan confident. Mereka berusaha mengerti kamu, tapi mereka akan selamanya tetap terbatas. Yang bisa mengerti kamu hanya Dia, Yesus, Tuhan, pencipta kita yang ajaib. Amin. Dia yang mengenal jalan pikiran kita. Dia yang mengenal apa yang bahkan tersembunyi. Kalau dikatakan di sini segala jalanku kau maklumi, itu bukan artinya maklum ya Tuhan, aku kan manusia masih berbuat dosa. Bukan. Bahasa Inggrisnya dikatakan you know the way of my life. Tuhan tuh tahu cara hidupku. Tuhan tuh paling tahu lah sama kita tuh lemahnya di mana. Tuhan tuh paling tahu lah, kita tuh kalau sudah digodain itu paling kadang bisa gak kuat. Karena itu kita perlu selalu nempel dengan Tuhan. Jangan pernah cari jati diri kita di luar Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma buat kita, buat anak-anak kita juga. Jangan pernah menentukan siapa kita itu berdasarkan apa kata orang. Apalagi apa kata diri sendiri. I never trust myself. Kalau sudah dalam hal menilai diri sendiri. Karena saya selalu nature atau dosa alami itu selalu membuat mata kita menilai diri sendiri terlalu rendah. Bahkan kadang penilaian orang tidak sebanding dengan penilaian Tuhan. Oh, kalau Anda masuk hadirat Tuhan. Kalau setiap kali Anda down, setiap kali Anda bingung Anda ini siapa. Kalau setiap kali Anda merasa tidak percaya diri, Anda masuk hadirat Tuhan. Tuhan itu akan memberitahu kita ini siapa. Tuhan itu akan kasih tahu bahwa dalam segala kelemahan yang kita miliki, kita ini dicintai dengan Tuhan begitu rupa. Tuhan itu adalah Tuhan yang paling mempercayai kita. Bayangin Tuhan yang sudah kenal isi hati kita yang paling dalam. Tuhan yang sudah tahu tujuan hati kita tuh kadang enggak murni untuk Tuhan. Tetap Tuhan percayakan Injilnya yang berharga buat setiap kita. Tetap Tuhan percayakan harta yang paling berharga, keselamatan, Roh Kudus untuk diam di dalam diri kita. Amin. Datang ke Tuhan, setiap kali kita goyang, setiap kali kita ragu-ragu. Kemarin di ibadah voltage, kita bilang untuk anak-anak, ayo take courage, ayo miliki keberanian. Trust God more than you trust yourself.
Percayalah kepada Tuhan lebih daripada kita percaya kepada diri sendiri. Kita tidak pernah tahu hati kita ini kadang melenceng kemana. Makanya kalau di pasal ini ujung doanya Mazmur Daud ini adalah selidiki aku, kenalah hatiku, lihatlah kalau jalanku serong, kembalikan ya Tuhan. Biarkan ini menjadi sebuah firman damai sejahtera. Amin. Orang gak kenal kita gak apa-apa. Tuhan tahu hati kita. Karena itu kita berusaha tetap benar di hadapan Tuhan ya. Kita lihat ayat selanjutnya di ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Ini juga mendatangkan sebuah damai, kebenaran yang saya berdoa tidak akan goyah di kehidupan kita ya. Dikatakan begini, kita baca sama-sama 7 sampai 12. 1, 2, 3. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebuah kebenaran bahwa setelah kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, sejak kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berharap setiap kita sudah yakin dengan keselamatan yang kita terima. Kalau belum, dengarkan khotbah minggu lalu, Pastor Adrian 5 ibadah menyampaikan tentang keselamatan, bagus sekali. Saya juga diberkati. Keselamatan, kalau saya boleh kesimpulkan gitu ya, keselamatan itu tidak ada hubungannya dengan perasaan kita. Keselamatan adalah sebuah kebenaran. Waktu kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita minta ampun atas setiap dosa-dosa kita, kita berkata, Tuhan saya tidak mampu mengampuni dosa sendiri, lepas dari dosa sendiri. Saya butuh juru selamat namanya Yesus. Maka kita sudah selamat. Loh tapi ini pertanyaan yang anak-anak juga sering tanyakan. Tapi bukannya setelah selamat masih bisa berbuat dosa lagi? Ya, selama kita masih diam di dalam tubuh ini ya. Tapi ada kabar baiknya, kita bukan hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi punya kemampuan menikmati dosa. Karena sejak kita terima keselamatan, sejak kita menerima Roh Kudus juga, baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah di hidup kita itu dijagai oleh Roh Kudus. Itu loh indahnya punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Kemana kita bisa pergi menjauhi rohmu? Kita pikir kita mau ngambek, kita nggak mau deket-deket Tuhan. Di situ pun Tuhan akan cari kita. Berapa banyak kita sengaja mungkin nggak mau datang ke gereja atau kita menjauhkan diri tanpa sadar ataupun sengaja. Tuhan bisa pakai orang-orang terdekat kita mengingatkan kita kembali. Itu adalah bentuk penjagaan Tuhan. Karena itu jangan marah ya kalau ada yang ngingetin. Mungkin istri yang bilang, ayo yang kita ibadah. Atau mungkin suami yang bilang, ayo semua ibadah. Secapek apapun, disiplin ibadah jangan ditinggalkan. Amin ya. Roh Kudus itu tidak akan pernah nyerah. Dan ada satu kebenaran di ayat ini yang kita pikir itu gak ada hubungannya. Ternyata Tuhan itu bisa pakai gitu ya. Kenapa kok tema besarnya adalah bukan sekedar kenangan. Kita lihat ada satu ayat yang bilang begini tadi ya. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Apa sih yang kita sebut dengan gelap? Seringkali kita identik dengan dosa. Atau juga sebuah pengalaman menakutkan, pengalaman buruk. Baik itu sesuatu yang dilakukan orang lain, kejahatan orang kepada kita, atau bisa jadi kesalahan kita sendiri yang berakibat buruk. Sehingga menimbulkan sebuah kenangan yang buruk. Saya percaya setiap kita pasti kurang lebih punyalah kenangan-kenangan itu. Kabar baiknya adalah kita pikir
kenangan kita itu sangat buruk, sangat gelap. Kita pikir dosa kita itu sangat hitam, sangat pekat. Nggak tahu caranya gimana bisa lepas. Nggak tahu caranya bisa nggak lepas, bisa nggak ditolong. Kita pikir kegelapan itu gelap banget. Tapi firman Tuhan bilang apa? Bagi Tuhan, apa yang kita bilang sebagai kegelapan, tidak menggelapkan bagi Tuhan. Dari zaman dulu sampai sekarang, tidak ada dosa yang terlalu besar yang sampai tidak bisa darah Yesus berkuasa menyucikan dan mengampuni, tidak ada. Jangan dengarkan tipuan si jahat. Bahkan sekalipun kita punya traumatik, pengalaman traumatis. Wes kita nggak usah sebutkan ya, setiap orang beda-beda. Ada pengalaman traumatis, dilecehkan mungkin, atau direndahkan, atau mungkin disakiti. Pengalaman traumatis pun yang kita pikir adalah kegelapan, sisi gelap, atau kebodohan kita di masa muda yang kita bahkan tidak pernah ceritakan kepada siapapun karena begitu memalukannya. Kita pikir itu adalah dark side. Orang-orang dunia tuh suka bangga bilang, this is my dark side. Welcome to my dark side, gitu ya. Anak Tuhan, jangan sembunyikan kegelapan. Bawa kegelapan itu ke kaki Tuhan. Karena bagi Tuhan, kegelapan itu tidak menggelapkan bagi Tuhan. Saya punya 3 poin sederhana. Mengapa setiap memori kita itu bukanlah sekedar kenangan biasa. Kita lihat dulu ya. Bagaimana Tuhan itu rindu nantinya setelah kita mendengar firman Tuhan ini. Kita berhenti menyalahkan seseorang di masa lalu. Kita berhenti menganggap bahwa kegelapan itu adalah akibat kesalahan orang-orang tertentu. Kita tidak lagi hidup di masa itu. Biarkan hari ini terangnya yang ajaib itu menyinari kegelapan. Sehingga kita bisa berdiri di hadapan Tuhan berkata tidak ada lagi kegelapan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena itu akan berpengaruh kepada anak cucu kita. Karena itu akan berpengaruh pada pemakaian Tuhan di hidup kita. Kita tidak akan bisa punya mimpi besar yang akan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Kalau kita masih dibayang-bayangi dengan kegelapan dari masa lalu. Ingatan buruk yang menghantui kita bahkan menjadi trauma dalam kehidupan kita. Kita lihat dulu ada sebuah ayat. Biarkan nanti kebenaran ini bukan dipakai untuk menuntut orang lain ya. Tapi menjadi perisai. Firman Tuhan, iman tuh jadi perisai buat kita menangkis setiap serangan kegelapan dalam kehidupan kita ya. Kita lihat di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 dikatakan begini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Buah pinggang itu ginjal ya. Tuhan tuh membentuk kita. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sampai sini kita bersyukur ya. Lahir dengan bentuk hidung seperti apa, dengan tinggi badan seperti apa, dengan warna kulit seperti apa, dengan keadaan fisik seperti apa, kita bersyukur ya. Karena Tuhan bilang, Tuhan itu yang menenun kita. Tuhan itu yang menciptakan kita. Kejadian kita tuh, penciptaan kita tuh dahsyat dan ajaib. Mari sadari lagi. Ya, waktu lihat mirror, waktu lihat kaca. Sedikit narsis gak apa-apa, bilang you are wonderfully made. Kita ini diciptakan dengan begitu indah. Ya. Dan ayat yang ke-15, tulang-tulaku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ini ngomong soal waktu kita di kandungan. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bagian yang terakhir ini menjadi sebuah firman Tuhan yang bisa memerdekakan. Saya
waktu baca ayat ini juga nggak terlalu paham. Sampai satu ketika saya punya pengalaman dengan Tuhan. Saya lupa Natal tahun berapa, saya ada di bawah gitu lagi lihatin anak-anak kecil melayani rehearsal, gladi bersih untuk Natal. Terus mereka nari, mereka nyanyi gitu ya. Terus saya itu lihat mereka tiba-tiba tuh ingatan saya, kenangan saya tuh kembali ke masa kecil. Terus saya tuh ingat, iya ya saya dulu juga melayani di gereja. Tapi pernah tuh ada satu momen Natal, saya enggak dipilih menari. Saya sedih sekali waktu itu. Saya ingat sambil duduk liatin anak-anak itu. Memori saya kembali. Terus saya lihat anak-anak ini gitu ya. Saya ingat diri saya, iya ya, puji Tuhan ya. Enggak berhenti melayani walaupun pernah ditolak, pernah enggak dipilih. Sedih loh jadi anak kecil tuh enggak dipilih melayani tuh, enggak lulus audisi lah istilahnya. Itu sedih sekali. Waktu itu saya langsung kayak bernostalgia lah bahasanya gitu ya. Terus sampai satu titik saya tuh gini, loh saya ini kok bisa inget memori itu ya, random sekali. Ingatan itu bisa muncul sedetil dengan sampai rasanya pun balik. Pernah nggak ngalami gitu, kayaknya memori itu begitu kuat sampai perasaannya tuh balik. Perasaan sedihnya itu loh. Saking sedihnya itu, saya itu kan gak dipilih di tarian itu. Saya tuh liatin dengan detil tariannya dari awal sampai akhir. Terus begitu ada kesempatan di sekolah, siapa yang mau menari? Saya langsung angkat tangan, saya mau. Saya tuh menari persis dengan yang saya lihat itu. Saya seperti sangat suka dengan tarian itu dan saya senang sekali bisa menarikannya. Terus saya cuman berdialog dengan Tuhan gini, kok saya bisa ingat ya bagian itu. Terus Tuhan tuh dengan lembut bilang ke saya begini, it's not your memory, it's my memory about you. Saya langsung terharu gitu. Ternyata Tuhan bilang, itu bukan ingatan saya. Itu ingatan Tuhan tentang saya. Saya baru ngerti artinya ayat ini apa. Manusia ini terbatas. Kita tuh kadang lupa, yang berkesan-berkesan kita ingat itu pun kita gak bisa sengaja ingat-ingat. Bener gak? Tapi kalau tiba-tiba ada kenangan itu bisa muncul, saya tahu itu kenangan siapa. Itu bukan kemampuan otak saya mengingat setiap kenangan. Tuhan bilang, it's my memory about you. Itu adalah memori saya Tuhan tentang kamu. Begitu personal ya Tuhan itu. Apa yang terjadi di hidup kita dicatat di dalam kitabnya Tuhan. Menjadi sebuah ingatan. Menjadi sebuah perjalanan kehidupan. Karena itu saya tenang. Ada 3 kebenaran. Yang pertama, untuk setiap kenangan yang kita miliki itu ya, kalau kita mau terus ada dalam rencana Tuhan kita aman karena walaupun hidup kita nanti selesai, yang tinggal cuman kenangan, itu gak bakal cuman jadi kenangan biasa. Bukan sekedar kenangan yang pertama, tapi ada kebaikan Tuhan untuk kita. Bukan sekedar kenangan Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita alami di masa kecil kita, mungkin masa kecil kita tuh dibesarkan dengan orang tua yang mendidik kita dengan sangat keras. Beda generasi ya, cara orang tua didik kita dengan cara kita sekarang didik anak-anak kita tuh beda. Sangat beda. Kalau kita pakai cara orang tua kita dulu, wah gak akan berhasil gitu ya di zaman ini ya. Karena anak-anak begitu terbuka sekarang. Mereka sangat welcome untuk diajak dialog. Sekalipun kita punya memori itu, dan kalau kita ingat, ini loh, respon kita waktu kita mengingat kenangan itu yang sangat menentukan. Kalau kita mengingat kenangan waktu kita dipermalukan, dipukul mungkin di depan orang tua mungkin ngomong kata-kata yang gak enak, yang sampai sekarang tuh kita masih ingat. Dengarkan saya berdoa. Setiap kali kenangan itu muncul, bukan lukanya yang akan muncul lagi. Bukan traumanya. Kalau Anda tahu bahwa bagian dari kenangan itu Tuhan izinkan. Kalau boleh ya kita tuh bisa bilang gini. Hapusen Pak Tuhan bagian yang itu. Aku udah gak mau inget lagi. Too bad, too much hurt. Terlalu
menyakitkan ya Tuhan kalau bisa buat aku lupa ingatan. Gitu ya, mungkin yang sudah pernah menjalin hubungan, sudah hampir menikah, dihianati, sakit, minta ampun gitu ya. Pengen rasanya kita tuh bilang Tuhan hapuskan ingatanku gitu ya. Tapi enggak, Tuhan itu bukan mau kita amnesia. Tuhan tuh bukan mau kita denial atau menyangkal. Tapi Tuhan mau kita melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kenangan yang kita miliki. Termasuk ketika itu adalah sebuah kenangan buruk. Jangan sesali masa lalu kita yang sudah lewat. Masa kecil kita di mana kita dididik dengan begitu keras misalnya. Atau malah enggak balance. Yang satu terlalu keras, yang satu terlalu lembek, terlalu lembut. Sampai kita mikir kalau aku tuh salah ya marahin, bilangin supaya aku enggak melakukannya lagi. Apapun kenangan itu, ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Temukan Bapak Ibu, saya doa. Setiap kali kita punya kenangan yang buruk, terutama dalam kenangan yang buruk ya, kalau dalam kenangan yang baik nanti poin yang kedua. Dalam yang pertama ini kenangan yang buruk, percayalah ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Ubah. Kenangan buruk itu bisa jadi sebuah pelajaran berharga untuk kita di masa kini. Misalnya kita tahu ya, iya ya orang tua dulu kok nggak pernah tanya ya, kita pulang telat tuh kenapa? Kok langsung dimarahin, langsung dihukum, bahkan mungkin dipukul. Waktu kita ingat itu, pilihlah untuk tidak menjadi sakit hati kembali. Karena kalau nggak hati-hati, kejadian tuh udah lama loh. Bahkan mungkin orang yang menimbulkan kenangan buruk tuh sudah enggak ada, sudah tinggal kenangan. Tapi kenapa kok bisa menyakiti kita lagi? Di saat ini sudah puluhan tahun, karena kita mengizinkannya menyakiti kita. Tapi ketika kenangan itu muncul, kemudian kita berkata ada kebaikan Tuhan. Kita bawa ke Tuhan, kita bilang Tuhan pelajaran berharga apa yang bisa saya dapatkan dari setiap kenangan yang buruk sekalipun di hidup saya. Apakah itu sebuah pelajaran berharga? Iya ya. Berarti saya juga jangan langsung marah. Tanya dulu, dengarkan dulu ada apa. Baru nanti kita bahas konsekuensinya apa. Oh iya ya. Saya dulu, ini maksudnya bukan saya ya. Misalnya Anda pernah berkata, saya enggak hati-hati waktu pacaran. Saya sampai dilecehkan. Sekarang waktunya, bukan saya trauma, enggak mau lagi bangun hubungan. Tapi saya pasti lebih bijaksana. Ada pelajaran berharga dari setiap kenangan. Amin. Saya berdoa Anda menemukan itu, Anda menemukan kebaikan Tuhan. Ada firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 katakan begini. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Anda harus punya rasa aman dulu bahwa Anda dicintai dan Anda tahu rencana Tuhan buat hidup Anda. Maka segala sesuatu termasuk kenangan buruk yang Anda miliki, Allah bisa bekerja di dalamnya, termasuk kan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Anda yang lewat live streaming dengar khotbah ini juga, firman Tuhan ini juga untuk Anda. Bukan sekedar kenangan, tapi ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Sehingga kita bisa berkata, terima kasih. Bahkan untuk sebuah kenangan yang kita tidak mau ingat lagi. Tapi kadang bisa muncul ya. Sampai satu titik, waktu kenangan itu muncul, udah tidak menyakiti lagi. Udah tidak terbawa. Jangan pernah buat keputusan keluar dari trauma. Jangan pernah perlakukan anak itu, kalau kita traumanya itu belum beres. Nanti ibadah 2 ya, lebih detailnya. Tanpa sadar kalau kita nggak bisa embrace dengan masa lalu, nggak bisa berdamai dengan masa lalu, kita pikir gini, aku nggak mau kayak papaku. Akhirnya dia begitu lembut sama anaknya dan dia akan kaget. Ternyata respon anaknya
sudah dilembutin, tapi ya tetap gak bisa nurut. Kita malah jadi pahit, kita malah jadi kecewa. Kamu gak tahu, papa tuh didik papa, engkong itu didik papa tuh keras. Papa tuh gak pernah gitu sama kamu. Gak nangkep anaknya. Anak kita gak pernah tahu trauma kita, jadi jangan pernah dibawa waktu kita membesarkan mereka. Yang harus kita lakukan adalah temukan kebaikan Tuhan, bereskan. Sehingga kita itu waktu membesarkan anak, waktu kita membangun hubungan, kita tidak membawa kenangan buruk lagi. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian yang kedua, dikatakan bukan sekedar kenangan, tapi jadikanlah kesaksian hidup. Nah, ini bicara tentang sesuatu yang indah. Mungkin indah awalnya nggak indah ya, tapi kemudian setelah kita bisa bebas, setelah kita bisa menang, setelah kita mencicipi kebaikan Tuhan, jangan dibiarkan cuma jadi ya kenangan baik lah. Jadikan kesaksian. Ada satu ayat di Ulangan 4 ayat 9, dikatakan begini, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah. Wow, sampai harus disuruh waspada dan hati-hati. Supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Apa yang kita alami, kalau ini konteksnya waktu itu Musa ngomong sama bangsa Israel. Tuhan sudah tolong bangsa Israel begitu rupa. Musa bilang jangan lupa, jangan pernah lupa ya, ingat terus gitu ya. Sama, firman Tuhan untuk kita juga sama. Setiap kita pasti punya kebaikan Tuhan. Itulah yang kita ceritakan Bapak Ibu kepada keturunan kita. Jangan takut-takutin mereka tuh dengan trauma. Menang dulu. Ambil hikmahnya dulu. Ambil kebaikan Tuhannya dulu baru kita bisa bilang. Sebagai sebuah kesaksian. Bukan sekedar kenangan, tapi jadikan kesaksian. Ceritakan dengan natural kepada anak cucu kita. Kapan waktu terbaik untuk cerita? Waktu mereka happy. Misalnya nenek ya, buatin masakan kesukaannya cucu, mereka lagi makan. Nyum, mak punya cerita. Percayalah, semua kita suka cerita. Suka dengar cerita. Bedakan ya antara cerita dengan nasihat. Kita jangan sampai kita terjebak jadi orang dewasa yang sukanya tuh nasehatin gitu. Nasehatin orang lain, nasehatin teman. Padahal nasihat kita tuh belum tentu yang dibutuhkan. Kita perlu juga belajar ya, dengar cerita mereka. Hanya supaya waktu nanti giliran kita cerita, mereka mau dengar. Kalau kita enggak pernah dengar, kalau kita enggak pernah mau dengar orang lain cerita sama kita, waktu kita mau cerita mereka juga males. Aku loh mau cerita mama enggak pernah dengar. Aku loh mau cerita sama kamu, kamu sibuk. Pastikan kita itu sengaja siapkan cerita. Apalagi kalau kita tahu cerita itu akan menjadi satu nilai yang berharga di hidupnya mereka. Ceritakan bagaimana waktu papa mama pertama kali bisa punya rumah. Itu bukan untuk pamer kehebatan. Pasti ada Tuhan, campur tangan Tuhan di dalamnya. Libatkan anak untuk berdoa untuk perkara-perkara kecil. Kita mungkin deg-degan akan sesuatu, ajak anak berdoa. Nanti kalau misalnya doa sudah dijawab, jangan lupa berikan kebenaran. Ingat gak kemarin kita berdoa? Besoknya temennya papa tuh ngalamin gini, lalu akhirnya doa kita dijawab. Supaya mereka juga kenal Tuhan itu hidup. Lewat apa? Lewat kesaksian kita. Kenangan kita di masa kecil. Waktu bagaimana Tuhan tolong kita. Kebenaran firman apa yang hidup di hati kita. Yang kemudian kita pegang sampai sekarang. Kamu tahu? Mama ini cinta pertamanya papa. Cie gitu ya. Lah daripada mereka nontonnya cinta-cinta drama Korea. Cinta papa mamanya lebih bagus. Kenapa
nggak cerita. Sempet loh takut, nggak direstui papa mama, tapi kita doa. Kalau dari Tuhan, papa mama pasti restui. Ternyata opa oma waktu itu bilang, ya ndak apa-apa. Wah, kalau punya pasangan itu kenalin ya nanti ke papa mama. Supaya anaknya nggak backstreet, ya nggak diem-diem gitu. Cerita. Setiap orang suka cerita. Tapi bukan cuma sekedar cerita, tapi kesaksian. Bedanya kesaksian dengan cerita apa? Kalau hanya sekedar cerita, Tuhan tidak dimuliakan. Hanya sekedar mengungkapkan isi hati. Mama kesel sama tante sebelah. Wah, bukan, itu curhat. Itu bukan kesaksian. Tapi kalau bilang, mama tuh sempat kesel. Tapi firman Tuhan tuh muncul di pikirannya mama. Damai. Mama akhirnya tenang. Itu kesaksian. Amin. Siapa sih di sini yang punya kenangan-kenangan indah bersama Tuhan? Bagaimana Tuhan menolong? Ada? Mau enggak? Jangan berhenti di Anda. Sebentar lagi ada momen cegevan. Latihan bersaksi. Latihan di rumah cerita sama anak. Tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi ya. Anak-anak tuh biasanya ya chill aja. Tapi percayalah, they listen. Mereka mendengar. Walaupun mereka, jangan kita berharap mereka langsung, oh, iya Tama langsung bertobat, gak mau main game lagi. Janganlah ya, mereka tetap anak-anak. Kita ceritain aja, nabur cerita pengalaman kita dengan Tuhan. Nabur kesaksian, kenangan-kenangan kita itu eman, sayang. Kalau kita bawa sampai akhir hidup kita. Loh, kok gak pernah tahu ternyata tokonya engkong pernah kebakaran. Ternyata Tuhan pernah tolong begini. Waktu itu sempat susah, masa pandemi kerjaannya papa mama susah. Tapi Tuhan tolong. Itu berharga untuk keturunan kita. Bukan sekedar kenangan, tapi jadikan kesaksian. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan yang ketiga adalah bukan sekedar kenangan, tapi wariskan teladan mulia. Nah kalau yang dua tadi bisa jadi kita itu mengingat masa lalu. Tapi kalau yang ini, itu kita ngomong tentang dari saat ini sampai masa depan. Apa yang kita kerjakan hari ini akan menjadi sebuah kenangan di masa yang akan datang. Bagaimana cara kita memperlakukan anak-anak kita, pasangan kita sekarang, itu akan menjadi kenangan mereka di masa yang akan datang. Terutama ketika kita sudah tidak ada. Jadi kita ini sedang menabur memori. Karena itu jangan terlalu sibuk. Ciptakan kenangan yuk bersama orang-orang yang kita kasihi. Dan waktu kita vacation, liburan, bukan cuma untuk memuaskan jiwa. Wes enggak mau tahu, pokoknya uangnya ada. Pokoknya kalau punya uang makanan harus enak. Biasanya kecenderungannya kalau liburan itu bisa jadi moodnya itu jadi kurang enak. Kalau misalnya kita nggak dapat pelayanan yang kita inginkan. Sudah bayar mahal, makanannya kurang enak. Sudah bayar mahal, ada aja. Nah, hati-hati ya. Mereka itu akan ingat memorinya bersama dengan kita. Mereka itu akan lupa kok dengan fasilitas-fasilitasnya dan semua keenaan itu. Mereka itu akan ingat apa yang mereka rasakan. Itu sebuah kebenaran mungkin secara psikologi ya. Orang itu akan mudah lupa apa yang mereka lihat. Mereka akan mudah lupa apa yang mereka dengar. Tapi mereka akan sulit lupa apa yang mereka rasakan. Jadi kalau kita mau create memori bersama dengan anak-anak kita, orang-orang yang kita kasih, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, pastikan kejar esensinya. Esensi dari kebersamaan itu apa? Saling mengasihi, saling mendukung. Jangan marah-marah, foto. Sini, sudah, taruh dulu. Foto bersama. Mari semua satu keluarga. Senyum. Ya gitu wajahnya anak-anak sudah bete duluan ya. Jangan create, lihat fotonya sih ketawa gitu. Tapi anaknya gitu loh, mama bentak-bentak aku waktu mau foto ini gitu ya. Bukan image-nya, tapi esensinya. Ayo kita create memori yang indah yuk. Karena apa yang kita kerjakan hari ini itu akan jadi memorinya mereka. Spend time kalau Anda masih punya orang tua.
diajak pergi orang tuanya, dibilang terima kasih, disayang. Sudah lupakanlah yang dulu-dulu. Jangan kepancing untuk jengkel lagi. Salah satu bahasa kasihnya orang tua itu sekarang itu adalah ngajak ngomong. Dan kadang ajak omongnya itu kadang buat kita tuh agak sedikit menjengkelkan. Masa gitu aja nanya, masa yang diomongin itu, jangan kesel ya. Itu adalah cara mereka bangun hubungan dengan kita. Jangan pernah kesel kalau mama itu tiba-tiba, lu wis makan? Ma, aku ini umur piro, ditanya wis makan. Gak apa-apa, sudah ma. Ya apa caranya nyalakno itu nih? Padahal mama sudah tahu loh kadang. Hanya supaya ada komunikasi. Ayo, ciptakan memori indah yuk bersama dengan mereka. Dan komitmen yuk untuk mewariskan teladan yang mulia. Yang bukan cuma sekedar memori, oh orang ini gitu ya. Anda itu waktu Anda pergi nanti, Anda meninggal, Anda pengen dikenang sebagai siapa di anak-anak Anda. Jangan sampai hanya sekedar dikenang sebagai engkong yang suka marah. Saya kena batunya saya. Tadi malam saya test the water, saya tanya sama anak saya. What is your memory about mommy? Dia bilang gini, easy to angry. Terlalu jujur. Tapi habis itu anak saya bilang, ya but you are the, dia pakai bahasa most nice person in the world. Pinter juga dia ya. Tapi waktu itu saya langsung doa, waktu doa bersama saya bilang Tuhan bantu supaya bisa jadi lebih sabar. Kalau sama anak itu gitu loh. Orang lain tuh bilang saya tuh sabarnya minta ampun. Tapi anak itu selalu membuat kita dihakimi menurut standar yang lebih tinggi. Mereka enggak peduli, kita enggak sedang bangun image apa-apa. Kita tuh real dengan mereka. Wariskan kenangan itu bukan sekedar kenangan tapi jadi sebuah warisan teladan yang mulia itu. Ada sebuah ayatnya, bagus banget. Dikatakan begini, di 2 Timotius 3:14, ini Paulus ngomong sama Timotius. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Luar biasa ya Tuhan ya. Tuhan itu pakai ingatan. Tuhan itu pakai ingatan kita akan seseorang. Untuk membuat kita tuh tetap ingat akan sebuah kebenaran dan keyakinan yang kita sudah pegang. Dari sejak kita kecil. Kalaupun misalnya kita enggak punya orang itu. Aduh siapa ya? Enggak ingat saya. Saya berdoa minimal ada lah ya. Mungkin dari opa. Kadang opa tuh walaupun belum kenal Tuhan. Tapi opa tuh selalu bilang. Kalau kerja tuh yang jujur. Itu teladan yang mulia. Bukan cuma ajaran. Tapi kita lihat gimana kalau ada pembeli nggak pernah ditipu-tipu, selalu jujur. Untungnya dikit tapi jujur. Kita bisa lihat, kalau Anda bisa punya warisan itu dari keluarga Anda atau dari orang tua Anda atau kakek Anda, itu mulia. Nah sekarang ini ambil komitmen, wariskan teladan itu. Jangan cuma mengajarkan firman, tapi lakukan dan waktu itu mereka akan lihat. Yang sekarang ini kita pikir, apa sih? Gak penting. Cuman gitu aja. Percayalah, itu akan jadi sebuah ingatan yang kuat di dalam diri anak-anak kita dan mereka akan lakukan. Bahkan lebih dari kita. Mungkin yang kita lakukan tuh cuman memberi kasih kepada orang yang membutuhkan. Satu hari mereka bisa memberi makan lebih banyak orang. Mungkin kita pikir kita cuman bawa satu orang ke Tuhan lewat kesaksian kita. Nanti mereka akan bawa seluruh isi teman-temannya. Mereka kan lebih dari kita. Wariskan itu ya. Dan kesimpulannya begini. Apapun kenangan kita di masa lalu. Kalaupun kenangan kita itu buruk. Bukan berarti kehidupan Anda sekarang dan kedepannya akan jadi buruk. Kalau Anda punya Tuhan.
Anda percaya ada kebaikan Tuhan dalam kenangan Anda itu, Tuhan siap membuat kenangan baru bersama dengan Anda. Kalau dulu Anda adalah orang yang gagal, tidak selamanya Anda gagal. Akan ada kenangan keberhasilan demi keberhasilan yang Tuhan itu akan lakukan bersama dengan Anda. Tapi kalau Anda berkata, puji Tuhan ya, dulu keluargaku tuh udah kenal Tuhan dari dulu. Jadikan itu modal. Jadikan itu kesaksian. Kadang kita lihat apa yang kita punya ini tidak sempurna. Tapi percayalah bahwa apa yang orang dunia, orang yang belum kenal Tuhan, tidak punya, itu ada pada kita. Jangan tunggu keluarga kita sempurna baru kemudian kita bersaksi buat orang lain. Pelaku utama atau tokoh utama CGFAN itu bukan CGL-nya. Tapi setiap jemaat. Ada yang namanya pengurapan orang percaya di mana Anda bisa melakukan sesuatu yang Anda pikir Anda tidak bisa lakukan. Anda bisa menangkan jiwa. Lewat apa? Lewat kesaksian hidup Anda. Lewat apa yang Anda alami. Pakai waktu itu sungguh berharga. 1 bulan aja CGFAN. Pastikan kita bersaksi. Kepada VIP. VIP itu very important person. Itu bagaimana kita menyebut orang-orang yang kita tahu hidupnya itu masih jauh dari Tuhan. Masih sering tidak bisa tidur, masih dihantui masa lalu yang selalu bolak-balik khawatir akan masa depan. Walaupun kita sendiri ya sebagai anak Tuhan kadang masih lah ya ada masalah itu. Tapi percayalah apa yang Anda punya, mereka tidak punya. Yaitu iman di dalam Yesus. Bagaimana setiap kenangan itu bisa jadi sebuah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi sebuah kesaksian. Dan itu bisa jadi sesuatu yang kita wariskan. Jangan sedih kalau kita tidak bisa wariskan harta. Tapi jangan pernah gagal mewariskan sebuah teladan yang mulia. Ciptakan kenangan yang baru. Mungkin kalau kemarin kita sudah salah sebagai orang tua besarin anak tuh salah. Sampai sekarang mereka jadi agak gimana jauh dengan kita. Selama masih ada kesempatan, Tuhan akan membuka jalan. Anda akan punya kesempatan untuk membangun memori baru bersama dengan mereka. Amin. Amin. Ya. Apa yang kita tidak mau ingat di hidup ini, itu adalah dosa. Karena Tuhan sendiri sudah nggak pernah ingat juga. Tuhan bilang ya di ayat yang terakhir Yesaya 43, 18-19. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Pulang dari tempat ini, Anda sedang membuat kenangan yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya tidak mau hanya mengingat, oh iya ya opa saya dulu tuh baca Alkitab. Saya pengen anak saya juga lihat saya baca Alkitab. Saya tidak mau cuman mengingat, saya pernah ada di sebuah kebangunan rohani. Tuhan pernah pakai saya memberitakan firman. Saya pengen, itu bukan cuma jadi sebuah kenangan biasa. Tapi menjadi sesuatu yang kita bisa teladankan kepada anak-anak kita. Selama kita masih bernafas, kita punya kesempatan untuk punya kenangan baru bersama dengan Tuhan. Saya terharu lihat anak-anak kecil kita, ada banyak anak-anak kecil kita itu, jemaat kita masih begitu kecil, masih begitu muda. Sudah harus kehilangan orang tuanya di masa pandemi kemarin. Tapi yang bikin saya terharu adalah mereka itu bilang, setiap kali mereka ingat almarhum papanya, mereka ingat bagaimana papanya melayani Tuhan. Sehingga mereka pun melayani Tuhan. Jangan terlalu sedih. Saya tahu pasti sedih ya kalau kehilangan orang yang dicintai. Tapi selama memorinya hidup di dalam kehidupan kita, teladani imannya. Teladani apa yang baik. Dengan cara itu, kenangan itu tidak akan pernah hilang. Kenangan akan orang yang kita cintai itu akan hidup bersama-sama dengan kita sepanjang masa. Amin.
Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Ada sebuah lagu sederhana yang mengatakan, kemanakah kami akan pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Kalau Anda yang hari-hari ini merasa jauh dari Tuhan, yuk datang lagi ke Tuhan ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
berdoa buat Anda. Adakah di antara Anda yang mungkin baru saja atau sudah lama Anda kehilangan seseorang yang Anda cintai, tapi bukan sekedar kesedihan biasa yang normal karena kehilangan, tapi Anda mulai menyalahkan Tuhan dengan hal itu. Anda tidak bisa menerima bahwa orang yang Anda cintai itu dipanggil Tuhan. Kalau ada di antara Anda yang masih berduka, dengarkan saya. Anda boleh berduka, tapi jangan pahit dengan Tuhan. Biarkan memori teladan yang baik tentang orang itu hidup di dalam kehidupan Anda. Mungkin itu pasangan Anda atau orang tua Anda atau bahkan anak Anda. Ada memori tentang mereka yang akan Tuhan hidupkan di hidup Anda. Bukan untuk mengingat sebagai sebuah memori yang buruk, tapi menjadi sebuah memori yang indah. Kalau ada di antara Anda yang masih sangat kehilangan dan Anda tidak bisa menerimanya, bolehkah Anda dengan lembut aja taruh tangan di hati? Kini bihana bahana bayara bakanda barabata kanda barana bayara bata kanda barana. Inarana maya sendere de 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 de. Hanya Kau yang bisa menghibur. Tuhan, kami tidak bisa peluk mereka satu-satu. Peluk mereka ya Tuhan. Indah baranda 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 bayara bakanda bayara bakanda bayara bakanda baranda bayara bakara baka. Beri mereka kekuatan untuk melanjutkan kehidupan bersama orang-orang yang ada di sekitar mereka, keluarga yang mereka cintai. Menciptakan sebuah kenangan baru bersama mereka yang masih ada. Di dalam nama Yesus berikan kemampuan. Hidup tidak akan jadi lebih turun. Hidup tidak akan jadi lebih hancur. Hanya karena kami kehilangan. Tapi karena teladan yang mulia yang diwariskan oleh mereka yang pergi lebih dulu meninggalkan kami. Itu akan hidup di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi kerinduan mereka kami akan lanjutkan. Kami menyerahkan hati kami sekali lagi kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ada yang punya kenangan buruk. Ada tahu kebenaran firman Tuhan, ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Ada masih struggle dengan pengalaman itu. Mungkin itu pengalaman kecil, pengalaman masa kecil. Dengar, kalau sebentar lagi, kalau saat ini memori itu tiba-tiba muncul, itu bukan untuk membuat Anda terluka lagi, tapi karena Tuhan mau menyatakan kebaikannya di hidup Anda. Kalau Anda adalah orangnya, angkat tangan Anda di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang menjamah setiap Anda dimanapun Anda berada. Kita bayar rabah, Anda bayar rabah, Anda barana bayar. Mungkin itu pukulan
setiap kita yang punya kenangan yang mulia bersama dengan Tuhan. Dan Anda mau dipakai Tuhan, Anda jadi kesaksian. Kita angkat tangan sama-sama. Anda akan diberi keberanian untuk bersaksi. Kalau ada Anda yang live streaming, mungkin Anda sudah tidak ada lagi ya. Mungkin belum ada gereja Mawar Sharon di kota Anda sekarang. Dengarkan, memori Anda waktu Anda ada di CG Gereja Mawar Sharon tidak sia-sia. Tuhan akan pakai Anda di sana. Terlibatlah dalam perintisan gereja di sana. Kebangunan rohani akan terjadi di hidup Anda dan keluarga Anda. Tuhan, terima kasih, puji Tuhan untuk setiap teladan yang mulia, teladan yang baik yang kami pernah lihat dari orang tua kami, dari kakek kami, dari pasangan kami, dari pemimpin rohani kami, dari gereja ini Tuhan. Bangkitkan ya Tuhan setiap kami. Bukan hanya punya sebuah kenangan, tapi kami mau jadikan itu kesaksian dan warisan yang mulia bagi generasi yang akan datang. Kami tidak akan menutup mulut kami. Roh Kudus, beri kami keberanian untuk bersaksi oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kami. Iblis akan dikalahkan. Semua berbahasa roh. Hidabaya rabaha rabaya sandere berabara karaba. Hidabara bara 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 bara. Hidabara bara 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 bara. Hidabaya rabaya 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 rabaya. Tidak ada satupun kebaikan Tuhan yang sia-sia di hidup kami. Tidak ada satupun perkara ajaib di hidup kami yang dilakukan oleh Tuhan berhenti sampai di hidup kami. Pakai umat-Mu ya Tuhan, bangkitkan orang-orang yang bersaksi bahwa Yesusku hidup, Roh Allah ada atas kami. Kia rabaya rabaka rabaya rabaka 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 ya rabaka. Kia rabaka rabaka. Urapi jemaat-Mu ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan. Mereka waktu bersaksi, sungguh-sungguh Tuhan, hidup orang akan diubahkan. Waktu mereka bersaksi, banyak orang akan dibawa kepada Yesus di dalam nama Yesus. Dan kami komitmen sama-sama, mulai hari ini kami akan punya kenangan yang baru bersama Roh Kudus, bersama anak-anak kami, bersama cucu kami. Kami akan wariskan teladan yang mulia. Kami akan wariskan kebangunan rohani di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Anda diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Taruh tanganmu di dada, katakan firman tadi itu untuk aku. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih Pastor Papo yang sudah menyampaikan firman. Dan jikalau Anda tidak ada acara hari ini, Anda bisa mengikuti ibadah di tempat kami. Amin saudaraku. Dan sekarang mari kita persiapkan persembahan kita. Persembahan merupakan bagian daripada ibadah. Dan mari kita sama-sama angkat amplop persembahan ini dengan sikap hormat dan sikap bersyukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami.
mengucap syukur Tuhan untuk setiap kepercayaan yang Engkau taruh di hidup kami. Lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat apapun juga Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dan pagi hari ini sebagai ketaatan kami, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau angkat persembahan ini sekali lagi dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Karena Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya persembahan ini akan dikelola dengan baik. Sehingga apa yang menjadi visi dan misi gereja kami Tuhan, 1000 gereja lokal Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sudah terwujud Tuhan. Kami terima dengan iman. Dan dengan persembahan ini Tuhan, akan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang Kau utus dari gereja ini untuk memenangkan jiwa-jiwa sampai ke ujung bumi. Terpujilah nama-Mu ya Allahku, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Sebelum engkau menerima doa berkat ini, bersyukurlah untuk rumah tanggamu. Bersyukurlah untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk orang tua, untuk segala hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan yakinlah jikalau hatimu melimpah dengan ucapan syukur, apapun yang engkau buat, engkau akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan itu nyata. Haleluya. Terimalah berkat, terimalah pengurapan, terimalah kekuatan yang baru. Sehingga hari lepas hari hidupmu dituntun oleh firman Tuhan. Dan hari lepas hari engkau mendapatkan kekuatan serta berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan dan silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.